Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tangannya terjatuh dan dia memejamkan mata di tengah kegelapan saat dia merasakan keberadaan putrinya. Setiap saat, gelombang besar kekacauan mengguncang lubuk jiwanya. Semuanya, yang dia cintai, yang dia benci, sanak saudaranya, musuhnya, mereka semua mati. Era itu telah lama berakhir, dan segalanya berubah menjadi debu. Bahkan seluruh primal chaos telah berubah secara drastis. Hanya, keluarga kami, putri kami yang masih hidup di dunia ini. Dia meletakkan tangannya di atas jantungnya dan matanya bergetar dan merasakan kehangatan yang asing, jutaan tahun kebencian dan kebencian yang menumpuk di hati dan jiwanya tiba-tiba menghilang, mereka telah benar-benar menghilang dan bahkan dia sendiri tidak dapat menemukan satupun jejak mereka. Kebencian yang dulu kukira sudah terpatri di tulang-tulangku, kebencian yang kukira tak akan pernah pudar bahkan hingga hari kematianku, ternyata sangat kecil dan remeh. Semuanya telah hancur, kecuali planet kita, putri kita. Jadi apa yang harus saya benci? Apa yang harus saya benci? Yunce melompat keluar dari Clouds and Cliff dan mendarat di tanah di tepi tebing. Setelah itu, dia terengah-engah beberapa kali sebelum mengangkat tangan untuk menyeka keringat dingin di keningnya. Apa yang akan terjadi akhirnya akan datang. Putrinya sendiri telah menjadi pedang terkontrak orang lain, orang tua manapun pasti sudah gila. Terlebih lagi, Honger adalah putri kaisar iblis pemalu surga dan dewa jahat. Ahahahahahahaha. Ketika Yunce memikirkan ekspresi Jie Yuan ketika dia menggumamkan kata Tuan, dia gemetar hebat, dia terlalu gegabah, terlalu gegabah. Itu adalah tindakan yang gegabah. Aku seharusnya membuat persiapan yang lebih baik untuk meredam pukulan tersebut atau mencoba memikirkan terlebih dahulu metode untuk menghapus kontrak. Sekarang segalanya tidak terlihat bagus sama sekali. Gelombang perasaan baik mungkin akan berubah menjadi buruk saat ini. Sementara Yunce merasa khawatir, cahaya merah menyala di depan matanya saat Honger tiba di sisinya. Mata merahnya terbuka lebar dan dia menatapnya dengan marah. Yunce yang hendak duduk, tiba-tiba melompat seperti baru saja duduk dipegas. Dia segera berdiri dan hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Honger dengan marah memukulinya, Tuan. Kenapa kamu baru saja meninggalkan Honger dan kabur sendiri? Yunce benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu, jadi dia menjawab dengan agak mengelak, kakak perempuan tadi, oh tidak, bibi itu, bukankah kamu merasa sangat dekat dengannya? Anda bisa bermain lebih lama dengannya. Alasan. Honger menjadi semakin marah, lain kali kamu tidak boleh meninggalkanku dan kabur begitu saja. Rasanya sungguh tidak enak, mengerti. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan. Bahkan setelah dia memikirkannya beberapa saat, dia masih tidak bisa memikirkan metode apapun untuk mengancamnya. Sebaliknya, dia menghentakkan kakinya dengan kuat dan berkata dengan marah, aku akan mengabaikanmu sampai aku bisa makan sesuatu lagi nanti. Saya akan tidur. Tanpa menunggu jawaban Yunce, dia sudah berubah menjadi sinar pedang merah terang dan kembali ke tubuh Yunce, meninggalkannya berdiri di sana dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi saat ini? Saat Yunce berhasil sadar, dunia di depannya menjadi gelap saat suara Jie Yuan terdengar. Dia berdiri tepat di depan Yunce dan menatap langsung ke arahnya, pupil matanya berkilau dengan cahaya hitam suram. Senior, Yunce secara naluriah meringkuk dan menguatkan dirinya. Dia tidak melihat Honger yang jelas-jelas telah kembali ke Yunce.
Kekecewaan mendalam melintas di wajah Jie Yuan saat dia dengan dingin menjawab, kamu benar-benar menggunakan relegasi bintang jiwa untuk menyandera putriku. Ah! Yun Ce tertegun, degradasi Soul Star. Apa itu? Ekspresi terkejut dan kosong Yun Ce tidak bisa dipalsukan. Hal ini menyebabkan alis Jie Yuan berkedut saat dia berkata, kamu tidak tahu. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Hah? Jie Yuan dengan dingin menjelaskan, relegasi bintang jiwa adalah jenis keterampilan yang menggunakan kekuatan Dewa Bintang untuk merebut kehidupan dan jiwa orang lain. Itu hanya dapat digunakan sekali dalam seumur hidup, setiap Dewa Bintang dan jika berhasil, orang yang menggunakan keterampilan itu akan selamanya melekat pada orang lain. Sejak saat itu, mereka akan hidup dan mati bersama. Itu adalah kontrak yang sangat kejam. Itu sangat kejam dan dapat digunakan pada makhluk hidup manapun, dan bahkan dewa sejati tidak akan dapat memutuskan kontrak ini. Yun Ce berdiri di sana, menatap kosong ke angkasa. Ketika dia menemukan Honger di primordial mendalam ark saat itu, dia mengikuti instruksi Jasmine untuk menyelesaikan kontrak Tuan Budak. Dia pikir itu agak aneh saat itu karena dia hanya tahu bahwa kontrak semacam ini dapat digunakan untuk binatang buas yang dalam. Meskipun Honger adalah tipe spesies yang aneh, dia seharusnya bukan binatang buas, bukan? Dan kemudian berhasil begitu saja. Honger tidak pernah merasa terganggu dengan kontrak tersebut dan dia juga tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Dia sangat nyaman memakan makanannya dan tidur setiap hari, dan bahkan jika dia mencoba mengejarnya, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya. Nyatanya rasanya tidak akan ada perbedaan meski tanpa kontrak. Sebaliknya, ada penambahan batasan yang sangat aneh. Pembatasan itu adalah dia bahkan tidak bisa membatalkan kontrak meskipun dia adalah masternya, sama seperti ketika mereka berada di alam Dewa Bintang dan dia ingin membatalkan kontrak sebelum dia meninggal agar Honger bisa pergi. Tapi dia tidak bisa melakukannya dan dia tidak punya pilihan selain hidup dan mati bersamanya. Ini adalah kontrak yang aneh dan sombong. Saat dia mengingat adegan-adegan di masa lalu, kata-kata Jie Yuan dan banyak aspek aneh dari kontrak ini menyebabkan hati Yun Ce berdebar kencang. Mungkinkah saat itu, Jasmine telah? Saat dia mengamati ekspresi Yun Ce yang terus berubah, alis Jie Yuan tenggelam saat dia berkata, sepertinya kamu mengingat sesuatu. Hanya Dewa Bintang yang bisa menggunakan teknik degradasi bintang jiwa, jadi tidak mungkin kamu tidak ingat siapa yang melakukan ini, makhluk fana yang mewarisi kekuatan Dewa Bintang. Yun Ce pasti tidak akan memberitahunya tentang Jasmine. Tapi karena itu hanya datang dari manusia yang mewarisi kekuatan Dewa Bintang, maka akan terlalu mudah untuk memutuskan kontrak ini. Kata-kata Jie Yuan sangat tegas dan keras. Tapi setelah itu, dia mengatakan sesuatu yang membuat Yun Ce sangat terkejut, meskipun dari kelihatannya, hal itu tidak perlu. Yun Ce sejenak meragukan indera pendengarannya saat dia berkata, "Senior, apa maksudmu?" Jie Yuan menatapnya dengan emosi yang rumit di matanya, dari kelihatannya, kamu memang memperlakukan Honger dengan cukup baik. Kalau tidak, dia tidak akan begitu terikat padamu. Yun Ce terdiam. Yuer juga sangat menyayangimu. Keengganannya untuk berpisah dari Anda bertahan sangat lama setelah Anda pergi. Jie Yuan menghela nafas dengan lembut, sepertinya kamu sering datang ke sini untuk mengunjunginya. Yun Ce merasakan beban terangkat dari hatinya ketika dia mendengar nada suara Jie Yuan dan dia dengan hangat menjawab, Honger adalah temanku yang paling berharga, wajar bagiku untuk bersikap baik padanya, Yuer, menyelamatkan hidupku saat itu. Adalah hak saya untuk merawatnya.
Matanya beralih menatap jurang yang dalam dan gelap di kaki mereka saat mereka mengalami serangkaian perubahan halus. Setelah itu, dia tiba-tiba berkata dengan suara lembut, "Semua ini adalah hutangku padamu." Mata Yunce melebar saat dia dengan cepat melambaikan tangannya. "Senior, junior ini telah menerima bantuan besar dari Dewa Jahat, semua ini adalah... Kalau ku bilang aku berhutang padamu, itu artinya aku berhutang padamu." Nada bicara Jie Yuan tiba-tiba berubah dingin dan keras sebelum tiba-tiba berubah lagi saat dia berkata, "Yunce, katakan, haruskah aku menggabungkan jiwa mereka lagi?" Yunce menggelengkan kepalanya tanpa mempertimbangkannya. "Senior, meskipun putrimu dipisahkan menjadi dua orang, Honger dan Yuer, ingatan dan masa lalunya menghilang saat dia dipisahkan. Dan untuk Honger dan Yuer saat ini, Honger sudah menjadi eksistensi lengkap yang mencintai dan menikmati kehidupannya saat ini. Meskipun Yuer hanyalah roh yang tidak lengkap, dia telah mengembangkan kepribadian dan ingatannya sendiri selama bertahun-tahun, meskipun itu mungkin kenangan yang tidak menyenangkan." Jie Yuan terdiam. Jadi, bagaimanapun keadaan Honger atau Yuer saat ini, keduanya adalah eksistensi yang sepenuhnya berbeda dan independen. Jika mereka bergabung, anak perempuan yang lengkap juga berarti, melenyapkan Honger dan Yuer dan mereka akan menghilang selamanya. Jadi, saya tidak setuju. Dan menurutku Honger dan Yuer juga pasti tidak akan mau melakukannya. Jubah Jie Yuan yang compang-camping bergoyang saat hembusan angin gunung bertiup melewati mereka. Dia melihat ke kejauhan dan menjawab dengan suara rendah, "Kamu benar. Saya akan menganggap ini sebagai kompensasi dari surga, agar saya dapat memiliki anak perempuan lagi." Meskipun kata-kata Jie Yuan masih terasa dingin, Yunce bisa merasakan bahwa sikapnya terhadapnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk membatalkan kontrak antara dia dan Honger, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dari kata-katanya, sepertinya dia punya cara untuk menggabungkan jiwa Honger dan Yuer. Tapi dia tetap meminta pendapatnya dan bahkan mendengarkannya. Semua ini bukan karena dia mewarisi kekuatan Dewa Jahat. Terutama kalimat "aku berhutang budi padamu", diucapkan dengan sangat tegas dan pantang menyerah. Lagi pula, bahkan jika ada kemungkinan Yunce berbohong padanya, perilaku Honger dan Yuer membuktikan sebaliknya. Bagi Yunce, ini adalah perubahan yang sangat bagus. Dia memikirkannya sejenak sebelum berkata dengan suara rendah, "Senior Kaisar Iblis, junior ini tidak berbohong padamu. Meskipun dunia ini berbeda dari sebelumnya, ini tetaplah dunia milikmu. Rumah milikmu dan Dewa Jahat masih ada. Putrimu juga masih hidup dan sehat, jadi ketika anggota klanmu kembali, tidak perlu membicarakan masalah ini lagi." Yunce dipotong oleh Jie Yuan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya jelas berubah menjadi lebih dingin. Rasa dingin kecil mengalir di hati Yunce, sepertinya akan sulit meyakinkan Jie Yuan untuk berubah pikiran. Jie Yuan jelas tidak ingin membicarakan masalah ini dengan Yunce dan dia tiba-tiba berkata, "Dari keadaan pembuluh darahmu yang dalam, nampaknya kekuatan suci intimu belum lengkap. Berapa banyak benih unsur yang kamu miliki sekarang?" Yunce menjawab, "Senior benar, junior ini saat ini memiliki total 4 benih unsur. Api, air, kilat, dan kegelapan." Kegelapan. Tatapan Jie Yuan menjadi aneh dan suaranya menjadi lebih dalam beberapa derajat. Tidak heran kamu bisa tetap tenang di dunia gelap itu. Kenapa dia meninggalkan benih ini? Apakah dia tidak bersedia? Dia tanpa sadar mengucapkan bagian terakhir pada dirinya sendiri. Kata-katanya sangat lembut dan tidak terdengar jelas.
Seperti yang dikatakan junior ini tadi, Yuerlah yang menyelamatkan hidupku saat itu, kata Yunce. Dia menggunakan benih kegelapan untuk menyelamatkan hidupku. Apa yang bisa diduga oleh junior ini adalah bahwa dewa jahat akhirnya bisa datang ke tempat ini untuk mengunjungi Yuer setelah semua dewa dan iblis dihancurkan. Dia meninggalkan Yuer the Darkness Seed dan bunuh diri untuk membentuk setetes darah yang tidak bisa dihancurkan, atau mungkin dia melakukan ini untuk membimbing orang yang mewarisi kekuatan dan keinginannya untuk menemukan Yuer. Setelah dia selesai, Jie Yuan berbicara perlahan, saat itu, hanya aku yang tahu bahwa dia memiliki energi kegelapan yang mendalam. Jika dunia mengetahuinya, meskipun dia adalah dewa pencipta, meskipun sebelumnya dia telah berkorban begitu banyak demi ras dewa, mereka tetap akan mengusirnya dan memperlakukannya sebagai musuh. Jadi, meskipun dia memiliki energi kegelapan yang sangat kuat, dia tidak pernah menggunakannya sekalipun. Apakah kamu juga seperti itu? Tatapannya miring ke arah Yunce. Yunce mengangguk, ya. Dengan kekuatanmu saat ini, berapa lama kamu bisa membuka gerbang Raja Neraka? Jie Yuan tiba-tiba mengajukan pertanyaan lain. Sekitar 15 napas. Yunce menjawab dengan jujur. Jie Yuan sedikit terkejut, sangat jarang bagimu untuk bisa membuka gerbang Raja Neraka begitu lama mengingat kultivasimu yang mendalam saat ini. Selain urat nadi dan jiwamu yang dalam, tubuhmu pasti luar biasa. Namun, gerbang Raja Neraka adalah batas yang dapat ditangani oleh manusia dan kemungkinan besar merupakan batas yang dapat Anda capai seumur hidup, kecuali jika Anda mampu menembus batas kefanaan dan kematian Anda, hukum dunia saat ini suatu hari nanti dan masuk ke wilayah para dewa. Yunce menjawab, senior tiba-tiba akrab dengan seni dewa jahat. Seni dewa sesat. Nama ini menyebabkan Jie Yuan sedikit mengernyit sebelum dia mendengus dingin. Nama aslinya adalah Buku Terlarang Dewa Iblis. Buku Terlarang, Dewa Iblis. Alis Yunce bergetar hebat. Seni dewa sesat, dengan jelas dinamai oleh dewa penciptaan elemen yang menyebut dirinya dewa sesat ketika dia menghindari dunia karena putus asa. Dia menang saat bertarung melawan dewa pencipta terkuat, Moe. Ini menunjukkan bahwa dia telah berhasil mengembangkan seni dewa sesat pada saat itu, tetapi nama sebenarnya adalah Buku Terlarang Dewa Iblis. Sebuah nama yang dianggap tabu apapun zamannya. Saat kami mewujudkan pernikahan kami saat itu, kami harus merencanakan masa depan kami. Dihadapkan pada aturan yang tidak dapat diubah dari dua ras yang memiliki perbedaan yang tidak dapat didamaikan, cara terbaik dan mungkin satu-satunya yang tersisa bagi kita adalah mengubah aturan tersebut. Untuk mengubah aturan, seseorang harus memiliki kekuatan yang menguasai segalanya. Tome Terlarang Dewa Iblis lahir dari alasan ini. Kisah Jie Yuan menyebabkan Yunce tiba-tiba teringat akan apa yang dikatakan Xia Tiyue padanya. Tahukah kamu kenapa aku masih bisa mempertahankan nama keluargaku Xia, meskipun aku adalah Kaisar Dewa Bulan? Itu karena di alam Dewa Bulan, akulah yang mengatur hukum, bukan orang yang mengikutinya. Bersama-sama, kami menciptakan kekuatan terlarang, iblis dewa terlarang Tome, dengan menggabungkan kekuatan suci unsurnya dan bencana abadi kegelapan milikku. Itu adalah pertama kalinya kedua ras kami benar-benar menggabungkan kekuatan kami, dan ini memunculkan kekuatan besar yang jauh melebihi ekspektasi kami. Yunce baru saja mengetahui hari ini bahwa seni dewa jahat tidak berasal dari kekuatan dewa jahat saja, sebaliknya, itu adalah ciptaan Kaisar Iblis pemalu surga dan dewa jahat. Seni mendalam terlarang yang menggabungkan kekuatan dewa penciptaan dan Kaisar Iblis. Saat dewa iblis terlarang Tome dikultivasikan,
seolah-olah iblis yang mengamuk dilahirkan di dalam pembuluh darah seseorang. Semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk menguasainya. Pada akhirnya, bersama-sama kami menempatkan 7 segel di pembuluh darahnya yang dalam sehingga dia bisa mengendalikan dan menguasai kekuatan itu. Dan ketujuh segel ini adalah gerbang di pembuluh darahmu yang dalam, dan energimu yang dalam akan mengamuk pada tingkat yang berbeda ketika ketujuh segel ini dibuka. Jadi begitu, Yunce tanpa sadar meletakkan telapak tangannya di pembuluh darahnya yang dalam, gelombang besar berfluktuasi di dalam hatinya. Dewa jahat awalnya adalah dewa penciptaan elemen. Kekuatan seumur hidupnya harus berupa kekuatan ilahi yang mendasar. Seni dewa sesat yang menyebabkan kekuatan besar seseorang mengamuk sebenarnya adalah kekuatan suci terlarang yang dia ciptakan kemudian. Senior, kamu, mungkin karena sifat kekuatanku, aku tidak pernah bisa mengolahnya meskipun buku terlarang Dewa Iblis diciptakan oleh kami berdua, kata Jie Yuan. Saya pikir tidak ada orang lain selain dia yang bisa mengolahnya. Namun, kami tidak pernah bisa menunggu hari di mana kami dapat mengubah peraturan. Setelah kalimat terakhirnya, kesedihan dingin yang dia tahan dengan sekuat tenaga perlahan meresap ke dalam jiwa Yunce. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke bahu kiri Yunce. Bola cahaya hitam berkedip-kedip di bahunya dan bentuk formasi kegelapan tiba-tiba muncul dan menghilang di saat berikutnya. Jie Yuan menarik jarinya saat Yunce melihat ke bahunya dan bertanya, "Apa itu?" "Aku menyegel formasi transmisi suara ke dalam tubuhmu. Ketika formasi mendalam diaktifkan oleh pikiran Anda akan dapat mengirimi saya transmisi suara dari lokasi manapun, dan saya akan muncul dalam beberapa detik," jelas Jie Yuan. Tapi, tanpa menunggu Yunce mengungkapkan rasa terima kasihnya, suaranya tiba-tiba berubah dingin saat dia menatap tajam ke arahnya. "Ini terbatas pada saat hidupmu dalam bahaya, atau saat kamu memerlukan teleportasi jarak jauh. Meskipun kekuatan World Piercer hampir habis, berteleportasi melalui dimensi primal chaos, ini masih merupakan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Pertimbangkan pembayaran ini untuk merawat putriku." Jie Yuan tidak akan pernah berhutang budi pada siapapun, apalagi manusia. Dia melanjutkan, "Adapun alasan mengapa saya bersedia menyelamatkan hidup Anda, itu bukan karena Anda memiliki kekuatannya, tetapi karena kehidupan Honger terhubung dengan Anda, dan saya tidak akan pernah membiarkan dia mati bersama Anda." "Ya, junior ini mengerti," jawab Yunce penuh terima kasih. "Kamu juga harus memahami hal lain." Nada bicara Jie Yuan menjadi lebih dingin, pupil matanya yang hitam pekat menembus ke dalam hati Yunce. "Selain menggunakan kekuatan World Piercer dan mengeluarkanmu dari situasi yang mengancam jiwa, kamu seharusnya tidak berharap untuk meminjam kekuatanku." Yunce terdiam. "Jangan harap saya bisa membantu Anda atau orang-orang di sekitar Anda ketika Anda terjebak dalam situasi sulit. Anda juga tidak boleh mengharapkan saya untuk membasmi musuh-musuh Anda, tidak peduli seberapa besar perseteruannya. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dia adalah dewa terkuat dan paling bangga di seluruh ras dewa. Saya menolak untuk mengizinkan Anda, orang yang mewarisi kekuatannya, menjadi orang tidak berguna yang mengandalkan kekuatan orang lain." "Mengerti." Jie Yuan tentu saja tidak bercanda. Terutama ungkapan dia adalah dewa terkuat dan paling bangga di seluruh ras dewa, setiap kata dipenuhi dengan rasa bangga yang mendalam yang tidak dapat dinodai. "Ya, junior ini mengerti," jawab Yunce dengan sungguh-sungguh. "Saya harap Anda benar-benar mengerti." Jie Yuan berbalik dan berkata, "Honger menyukai apa yang dia miliki saat ini.
Dengan Anda sebagai temannya, saya yakin. Tapi Yuer, aku akan tinggal di sini dan menemaninya selama jangka waktu ini, kamu boleh pergi. Ya, Yunce setuju. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tapi pada akhirnya, dia tidak mengungkit topik kembalinya Dewa Iblis. Setelah itu, dia terbang ke arah benua langit yang mendalam. Jie Yuan tidak segera kembali ke Yuer. Dia berdiri di tepi tebing Cloud End saat dia mengamati dunia kecil dan kecil ini, tanpa kehadiran Yunce, dia akhirnya tidak perlu lagi menekan perasaannya dengan paksa. Nisuan, aku kembali, aku benar-benar kembali. Kamu ada di mana? Bum bum bum, bum bum bum. Ruang yang jauh tiba-tiba mulai berfluktuasi saat dia kehilangan kendali atas emosi dan auranya. Raungan gemuruh dari binatang buas mulai memenuhi langit setelah itu. Aura mengerikan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh benua besar. Jie Yuan mengangkat matanya, dan dengan memutar tubuhnya, dia telah menempuh perjalanan ratusan kilometer. Ini adalah kota milik manusia dan meskipun jelas bukan kota kecil di benua ini, hampir setengahnya telah menjadi reruntuhan. Sebagian besar masyarakat saat ini sedang memperbaiki bangunan yang hancur. Wajah semua orang dipenuhi kelelahan dan harapan. Jie Yuan merasakan aura yang membuatnya tidak nyaman saat pertama kali dia tiba. Energi mendalam yang ringan. Mungkin karena kedatangannya aura tidak nyaman ini menghilang tanpa jejak. Saat ini, daratan dan udara mulai bergetar secara bersamaan. Di kejauhan, gelombang besar binatang buas yang besar melonjak ke depan seperti air yang keluar dari bendungan. Raungan yang mengguncang dunia menemani mereka saat mereka meluncur menuju kota yang sudah rusak. Raungan keterkejutan dan teror, serta ratapan keputusasaan langsung memenuhi setiap sudut kota. Banyak orang mulai melarikan diri karena banyak praktisi yang memanggil energi yang sangat besar dan bergegas menuju gelombang binatang yang sangat besar. Ratapan kesengsaraan bercampur dengan suara perjuangan sengit yang mulai memenuhi negeri ini dengan bencana yang tiba-tiba. Setiap binatang buas telah menjadi sangat kejam, seolah-olah mereka sudah benar-benar gila. Praktisi yang mendalam merasa takut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, mereka mulai memancarkan aura jahat yang semakin lama semakin berat, dan teriakan mereka secara bertahap mulai menyerupai suara binatang buas. Pertarungan antara manusia dan binatang buas menjadi semakin sengit dan mengerikan seiring dengan berlalunya napas. Tembok kota hancur berkeping-keping karena semakin banyak binatang buas yang menjadi gila bergegas masuk ke kota, dan semua harapan telah hilang. Ibu-ibu, jeritan menyayat hati seorang gadis menusuk telinga Jie Yuan seperti jarum besi. Gadis itu terjatuh di sudut kota dan ibunya buru-buru berbalik untuk menggunakan tubuhnya untuk melindungi gadis lemah itu. Sementara lebih dari 10 binatang buas meluncurkan diri ke arah pasangan itu saat mereka memperlihatkan gigi ganas mereka yang berlumuran darah. Jie Yuan mengarahkan jarinya ke depan dan gerombolan binatang buas itu langsung tersebar dan menghilang ke udara. Suara petir yang datang entah dari mana bergema di udara. Segera setelah itu, suhu cuaca yang awalnya terik mulai turun dengan kecepatan yang tidak wajar. Angin dingin mulai bertiup, membawa serta salju. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi badai salju yang menutupi seluruh langit. Tatanan alam telah runtuh. Kata-kata ini terlintas di benak Jie Yuan saat dia menutup matanya dan melihat ke arah langit. Perjuangan yang menyakitkan terlihat di wajahnya yang memar dan penuh bekas luka. Kekacauan yang diciptakan oleh binatang buas di benua Azure Cloud telah ditenangkan oleh energi cahaya mendalam Yunce. Namun karena kedatangan Jie Yuan, letusannya kembali terjadi dan menjadi lebih ganas dari sebelumnya.
Ketika Yunce kembali ke benua langit yang mendalam, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari aura Yun Wuxin sebelum dia terbang langsung ke arahnya. Blue Wind Nation, wilayah salju es ekstrim, istana abadi awan beku. Mata Yun Wuxin terpejam saat dia duduk di salju, energi dalam yang memancar dari tubuhnya hampir tidak terlihat. Jelas sekali bahwa dia sedang menjalani semacam pengembangan mental. Di tempat yang tidak terlalu jauh darinya, Chu Yuechan dan Chu Yueli berdiri di atas salju sambil saling berbisik. Saat sepasang kakak beradik ini berdiri bersama, mereka mencerahkan warna petak salju ini sekaligus meredupkan keindahan kawasan salju itu sendiri. Yunce turun dari langit saat dia dengan lembut mendarat di depan Yun Wuxin. Yun Wuxin segera merasakan kehadirannya dan matanya terbuka. Sepertinya ribuan bintang mulai hidup di matanya saat dia memekik kegirangan. Ayah! Ketika dia mengeluarkan tangisan itu, dia sudah melompat berdiri dengan penuh semangat dan melemparkan dirinya ke pelukan Yunce saat tawa yang sangat gembira keluar dari bibirnya, meskipun Yunce baru pergi selama 20 hari, sejak mereka bersatu kembali, ini adalah pertama kalinya dia menjauh dari Yun Wuxin begitu lama. Chu Yuechan dan Chu Yueli berbalik pada saat bersamaan. Tuan Istana, kata Chu Yueli dengan terkejut. Senyuman kecil muncul di wajah Chu Yuechan. Saat dia melihat ke arah Yunce, dia berkata, kamu kembali begitu cepat. Jadi sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana. Ya, bisa dibilang begitu, kata Yunce sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk mengusap wajah Yun Wuxin. Apakah Siner merindukan ayah? Ya. Yun Wuxin menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat sebelum tiba-tiba bertanya, ayah, apakah kamu kembali sendirian? Tentu saja, kamu benar-benar tidak membawa kembali bibi-bibi cantik lagi, kata Yun Wuxin dengan ekspresi sungguh-sungguh di wajahnya. Yunce menoleh ke arah Chu Yuechan, ekspresinya pahit. Yuechan, hal aneh apa yang kamu ajarkan padanya kali ini? Chu Yuechan tersenyum setengah hati sambil berkata, kamu tidak berperilaku baik sebagai seorang ayah. Siner melihat semua hal ini, jadi menurutmu apakah kami perlu mengajarinya sesuatu? Yunce terdiam. Hehe, oh, aku hanya bercanda, kata Yun Wuxin riang sambil mengulurkan tangan kecilnya. Ayah, di mana hadiahku? Hadiah, Yunce langsung tercengang. Ya itu benar. Sebelum ayah pergi, kamu mengatakan bahwa kamu pasti akan membawakanku hadiah yang luar biasa ketika kamu kembali. Saat dia melihat ekspresi Yunce, Yun Wuxin mulai cemberut, mungkinkah ayah melupakannya? Yunce memang telah berjanji pada Yun Wuxin bahwa dia akan membawakannya kembali hadiah dari alam dewa sebelum dia pergi. Tapi dia tiba-tiba dibawa kembali oleh Jie Yuan hari ini dan dia belum melakukan persiapan apapun. Jadi dia hanya bisa dengan berani bertanya, bukankah kepulangan ayah sudah menjadi hadiah terbaik? Segera, cibiran Yun Wuxin semakin dalam. Ayah adalah pembohong dan kamu bahkan memilih untuk tidak tahu malu. Tidak kusangka aku, bahkan menggunakan begitu banyak usaha untuk menyiapkan hadiah untuk ayah. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia terlihat seperti akan menangis. Yunce merasakan keterkejutan di benaknya dan matanya berbinar saat dia berkata, hadiah apa? Aku tidak ingin memberi tahu ayah yang tidak menepati janjinya. Yun Wuxin memalingkan wajahnya karena kesal. Oke, lain kali aku kembali, aku akan menebusnya padamu. Bagaimana kalau aku memberi kalian 2 hadiah untuk menebusnya? Oke. Yunce buru-buru berkata. Buruk. Chu Yuechan berjalan mendekat dan menatap ayah dan putrinya yang terjebak bersama sambil berkata,
Yunce, saat Siner menunggumu kembali, dia memang telah menyiapkan hadiah yang sangat spesial untukmu. Untuk mempersiapkan hadiah ini, dia melakukan perjalanan melintasi sebagian besar benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi.